Oke Kak, ini luar biasa sekali, warnanya orange, cerah banget ya. Kira-kira ini pakai pakaian adat dari mana sih Kak? Kebetulan saya pakai pakaian adat Simalungun. Batak juga ya? Iya, Masih dari Batak ya? masih dari Batak juga. Yang saya gunakan ini namanya kain hio. Kalau wanita Simalungun penutup kepalanya ini namanya bulang. Bulang, sama kayak karo juga Iya, bulang mirip ya? Kalau bulang ya mirip. Dan ini ulos. Batak identik dengan ulos gitu. Kalau dari warna, apakah ada berpengaruh apakah warna ini warna merah atau warna hitam itu? Nggak ada sih berpengaruh, hanya kalau Simalungun pakai kain ulosnya itu cerah-cerah. Cerah-cerah gitu. ya, bedanya itu ya. Oke, gimana sih kalau kesannya Kak Heni menggunakan pakaian adat ini? Secara kan sebenarnya jarang-jarang juga ya Kak pakai pakaian adat. Iya. Mungkin iya. udah lama kali Kak, ini udah lupa Lama juga banget kali ya. ya Pak kapan. Terakhir pakaian adat itu mungkin kalau ada acara pernikahan. Nah, Pernikahan. kebetulan ini pakaian adat ini saya dapat dari ibu saya waktu saya Luar menikah. biasa, dari menikah sampai sekarang masih pakai lagi. Iya, jadi ini kedua kalinya saya pakai kembali. Luar biasa Kak ini. Terus gimana nih Kak kesannya Kakak menggunakan ini nih? Apalagi nih udah yang kedua kalinya Iya. menggunakan ini lagi. Saya Gimana? bangga banget ya menggunakan pakaian adat Simalungun ini, dimana kita harus mengingat asal kita, terus melestarikan budaya kita. Bener banget Kak ini. Terus gimana sih Kak harapannya Kakak ke depannya terhadap penggunaan pakaian adat ini? Harapannya ya semoga program ini nantinya menggunakan pakaian adat ini bisa berjalan terus, sehingga teman-teman mencerminkan atau menampilkan budayanya masing-masing. Kita kan beragam dan Indonesia itu dikenal dengan keragamannya. Bener gitu. banget. Dan bener banget, jadi dengan keanekaragaman ini kita jadi saling belajar ya Yes. Kak ya. Jadi saling, oh ini toh Batak, oh ini toh Jawa gitu ya, dan saling belajar. Dan ingat jangan sampai kita baru mengakui budaya kita setelah budaya kita diakui oleh negara lain ya. Oke, terima kasih sekali Kak Eni. Terima kasih, Selamat. Selamat bekerja kembali. Nah, ini kita udah berada di lantai 4, lantainya Safety Risk and Quality Control, dan kita lagi bersama Master of Effort datanya kalau namamu Angga Wijaya. Nah, Angga ini bajunya pasti udah tahu sih sebenarnya Jawa, tapi ini bagian Jawa mananya Angga tahu nggak? Ini kalau nggak salah nih di bagian Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Angga sendiri orang Yogyakarta? Saya Solo, Mbak. Oh, Solo. Iya sih, mukanya nampak Jawa-Jawa ya. Tapi Solo, Yogyakarta, Solo masih berdekatan juga lah ya. Ya, cuma setengah jam. Nah, kira-kira ini apa sih ini? Belangkon kah? Atau ini bajunya apa sih, jarik dan segala macam? Aku nggak ngerti. Jadi- Ya, Angga bisa jelasin nggak sih? Ini namanya belangkon. Belangkon. Bentar ya, nggak rapi dikit. Ini namanya belangkon, teman-teman. Di sini ada filosofinya nih, Mbak. Ini ada apa namanya? Kayak gelembungan lah ya. Kalau di kita perempuan namanya tusuk konde. ya ini ada ini, makanya tuh kita bagus-bagus lah, atau sebaik mungkin menjaga apa namanya, gosip-gosip atau hal yang kurang bagus jika kita bersuara keluar gitu. Jadi dan dia ada dua helai atau dua ini menandakan sebenarnya dari dulu dari Walsama ya, dari Walsama dia merumuskan ini mencerminkan dua kalimat syahadat. Wah, filosofinya bagus sekali ya, ini dari Yogyakarta. Karena sebenarnya memang saya sendiri pernah melihat ya jenis belangkon itu beda-beda. Ada yang dia nggak ada helaiannya itu juga ya, Iya. cuman belangkon Itu gitu aja ya. belangkon dari Solo. Luar biasa. Jadi belangkon Oh, dia kata dari Solo ya. Iya. Luar biasa, dia tahu banget. Dan kalau ini model bajunya yang garis-garis ini kalau nggak salah juga ada ya. Kalau ini namanya baju lurik ya. Ah iya, Nah lurik. ini kalau tidak salah filosofinya ini kenapa dia lurus, supaya kita tuh jadi manusia agar tidak belok-belok, tidak mane-mane. Kita lurus sesuai dengan tadi yang di atas kalimat syahadat itu kita terapkan dalam kehidupan sampai dengan paling bawah, seperti itu. Nah, jadi itu benar-benar sama budaya ini tidak jauh-jauh larinya dari agama juga ya, Iya. ajaran agama, dan menjaga supaya kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala Tuhannya kita ya. Itu kalau bawahannya Kalau ini bawah ini saya kurang tahu ya. Cuma karena ini bunga-bunga, kayak saya tahu sih agar kita selalu bahagia walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan
berduka kita tetap tersenyum dalam kehidupannya gitu. Itulah kalau dari sebuah luar bisnis. biasa sekali. Jadi ya ini kita di sini belajar banyak tahu budaya dari pakaian adat, dan ada setiap pakaian adat itu ada maknanya yang sangat dalam yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Gimana nih kesannya Mas Angga menggunakan pakaian adat ini? Rasanya bangga ya, bangga, senang, dan di Kuala Lumpur ini kan banyak suku dan adat ya, ada Benar. Batak, Melayu, Jawa, dan lain-lain. Saya bangga menggunakan adat ini dan teman-teman pasti bangga dengan adat mereka. Kita dipertemukan di sini dan kita saling membanggakan adat masing-masing, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Benar-benar. Walaupun tadi kita bangga nih terhadap pakaiannya kita masing-masing, namun kita tetap menghargai masing-masing budaya karena kita masih sama-sama di dalam satu kesatuan Republik Indonesia ya, di NKRI yang punya banyak sekali adat. Dan Mas Angga, harapannya nih apa nih untuk teman-teman semua dalam penggunaan pakaian adat ini? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Harapannya program Desa Penari tetap konsisten dilakukan ke depannya agar kita tidak lupa adat kita dari mana, dan jangan sampai adat itu diklaim orang lain baru kita kegelabakan gitu. Iya benar. Jadi kita harus melestarikan walaupun kita masih muda, masih generasi milenial, tapi kita jangan lupa dengan sejarah kita, seperti itulah. Justru karena kita masih muda dan kita masih milenial, jangan pernah kita lupakan, karena kalau kita lupakan kasihan nanti anak cucunya kita yang tidak mengenal budaya. Jadi untuk kita semua yang milenial harus tetap menggunakan nih pakaian-pakaian adat nih. Kalau aku dari Sunda. Emang ada maknanya Mbak, Sunda? Kalau Sunda, kenapa saya pakai Sunda itu karena ini salah satu dari kebudayaan tertua yang ada di Indonesia, itu dari Jawa Barat. Dan kenapa saya menggunakan ini, karena saya ingin merefleksikan juga bahwasannya di salah satu budaya-budaya Indonesia tuh ada budaya Sunda yang ini nih makna penggunaan siger itu Ini nama dalam apa tadi? banget. Siger. Siger ya? Karena sebenarnya tadi ada accident juga, jadi ada yang lepas ya. Ini siger ini tuh ada maknanya sangat dalam, apalagi buat perempuan yang sudah menikah. Oh, jadi kalau udah menikah dia pakai siger ya? Bukan pakai siger juga sih, tapi ini maknanya untuk perempuan yang sudah menikah sangat dalam sekali. Oh. Kenapa? Karena penghormatan untuk perempuan yang sudah menikah terhadap suaminya. Oh, berarti ini sebagai simbolis ya? Simbolis penghormatan kepada ya. suaminya. Benar, sebenarnya juga ada melati-melati ya yang harus dipakaikan, itu tuh juga ada melatinya. Cuman kebetulan saya tidak memakai karena susah ditemukan di sini melatinya, apalagi di pandemi seperti ini. Jadi, Kalau bunga-bunga ini apa Mbak maknanya? mungkin maknanya sama Sama ya? seperti Angga tadi. Kenapa berbunga-bunga? Karena melambangkan kebahagiaan, dan ini juga banyak payet ya. Payetnya ini juga ada artinya. Jadi penggunaan payet ini untuk melambangkan kebahagiaan. Jadi ini biasanya dipakai pada saat pernikahan adat Sunda. gitu? Angga. Iya, pada saat pernikahan. Jadi Berarti ini spesial ya hari ini menggunakan baju yang harusnya bukan berarti Mas Angga jadi nikah yang kedua kali nih jadinya. Enggak ya, jadi biasanya dipakai ini untuk pernikahan di daerah Jawa Barat, menggunakan payet-payet ini dengan harapannya adalah mengumbarkan kebahagiaan kepada sesama. Gitu aja. Oke, kali ini kita bersama dengan Manager of Airport Security, Bang Mira Ginting. Oke, Bang Mira Ginting, bisa dijelasin nggak sih ini baju yang dipakai apa kok kayaknya keren banget ya, warnanya cerah gitu. Oh iya baik, terima kasih. Jadi kita berpakaian adat ini, kebetulan saya dari suku Karo, warga Ginting. Jadi pakaiannya pakaian adat Karo, di mana untuk laki-laki dan perempuan tentunya ada perbedaan. Laki-laki orang Karo itu pakainya seperti yang di kepala saya ini kami sebut namanya itu bulang ya, bulang. Kalau untuk wanita namanya tudung. Jadi berbeda dia, kalau bentuknya laki-laki itu bulang, kalau untuk wanita namanya tudung. Kemudian kami di laki-laki Karo juga ada yang namanya kadang-kadang ya, bahannya hampir sama, yaitu usnipes yang berasal dari kapas ditenun secara tradisional sehingga berhasil dicetak usnipes. Sama halnya dengan kain-kain ulos yang dimiliki teman-teman suku Batak lainnya. Jadi selain pakai bulang, kadang-kadang juga ada kampung ya, sarung kita pakai bagian bawah. Dan sebenarnya kampung ini, sarung ini selalu dibawa oleh laki-laki Karo yang sudah menikah pada umumnya. Jadi kalau masih lajang
dia tidak bawa sarung ataupun kampuh. Tapi kalau laki-laki yang sudah menikah biasanya kalau mau mengikuti pesta pernikahan, pesta lain-lainnya itu biasanya selalu membawa kampuh ataupun Itu sarung. ada filosofinya tuh sendiri nggak? Kenapa yang lajang tidak boleh pakai, kenapa yang sudah menikah boleh memakai gitu? Nah iya, jadi itu filosofinya dari nenek moyang kita memang bagi yang sudah berumah tangga itulah sebagai pertanda bahwasanya setiap ada pertemuan-pertemuan bahwasanya untuk melihat yang laki-laki sudah berkeluarga ataupun beristri itu rata-rata dia itu sebagai pertandanya membawa Dan ini sarung. buat yang gadis-gadisnya langsung tahu ya, oh itu belum menikah bisa diambil. Iya demikian benar. Jadi untuk gadis-gadis bisa melihat oh ini laki-laki sudah ada istrinya, oh ini masih belum begitu. Nah tuh pengetahuan tuh, ini dari adat Karo ya Bang ya. Benar. Terus gimana nih perasaannya Bang Mira gitu menggunakan pakaian adat seperti ini di dalam dunia pekerjaan? Dunia pekerjaan kita identitas ya. Meskipun tidak di dunia pekerjaan, tapi kehidupan sehari-hari ini sebagai identitas kita sebagai warga negara yang merupakan bagian dari satu Bhinneka Tunggal Ika itu ya, berbeda-beda. Seperti saya dengan teman-teman yang suku Jawa, suku Melayu dan sebagainya kan, ketika melihat pakaian adat masing-masing itu kita merasakan suatu kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan tersendiri bahwasanya oh ini ciri khas saya nih. Jadi dengan menggunakan ini kita merasa dibanding dengan pakaian sehari-hari itu ada sesuatu yang lebih. Jadi kita lebih formal, lebih bisa menjaga sikap, perilaku dan kepribadian kita itu terlihat. Karena kalau udah pakaian adat gini kan begitu di kehidupan masyarakat ataupun dalam satu acara-acara itu kita akan menjaga sikap. Oh ini loh ya, adat istiadatnya ataupun budaya di suku kita itu harus kita jaga seperti apa gitu. Ini salah satu yang kita terapkan di lapangan dalam rangka menyampaikan ciri khas budaya kita kepada masyarakat demikian. Benar banget ya, jadi dengan kita berpakaian seperti ini bisa menjaga sikap dan perilaku kita untuk menjaga budayanya kita. Keren sekali kata-katanya. Dan satu lagi terakhir nih Bang Mira, kira-kira harapannya Bang Mira untuk kawan-kawan kita milenial tuh apa? Nah, bagi teman-teman milenial ya, mohon tetap pertahankan budaya kita semuanya, jangan sampai terkontaminasi dengan budaya-budaya luar sehingga kita lupa sendiri dengan budaya sendiri. Sebagai contoh saya katakan begini, misalnya nanti kalau dari orang Eropa datang kemari ya, katakanlah ke Medan atau Sumatera Utara, katakanlah orang Jerman datang kemari, terus dia belajar bahasa Batak, dia tahu bahasa Batak, sementara kita sendiri orang Batak nggak tahu bahasa Batak. Nah ini berbahaya, terutama bagi generasi-generasi penerus ya yang baru menikah. Ya boleh silakan membudayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak-anak keturunan kita, tapi alangkah baiknya bahasa budaya kita juga baik Batak, Melayu, Jawa semua harus kita turunkan juga kepada generasi penerus kita supaya jangan sampai terjadi nanti kita sendiri kehilangan budaya pribadi sementara orang lain mau pelajari budaya kita gitu. Itu sangat ya berbahaya bagi generasi penerus kita. Di samping tadi kalau kita sudah pakai budaya adat kan sudah menjaga ya adat istiadat gini, sehingga mudah-mudahan dengan pakaian budaya ataupun bahasa budaya itu bisa meneruskan secara etika maupun norma-norma kesantunan yang sudah sejak lama dari nenek moyang kita sudah berada di Indonesia demikian. Benar sekali. Intinya buat kita semua jangan pernah kita melupakan identitas kita. Yes. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Iya. Benar sekali ya. Terima Iya. kasih Bang Mira. Baik, terima kasih dan berjua-jua. Berjua-jua. Oke, sekarang kita udah sama Pak Vipin. Nah, ini Pak Vipin juga pakai baju adat. Nah, yang kita mau tanyakan adalah Bapak pakai baju adat dari daerah mana, Pak? Kita berada dari Jawa, kan Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Ya, betul. Ciri khas baju Jawa itu ada belakon yang saya pakai di kepala, ada beskap sama jari. Jari itu semacam kain yang bermotif batik lah gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu ciri khasnya dari Jawa. Bapak sendiri orang Jawa asli? Sama saya orang Jawa asli ya. Dari Jawa mana, Pak? Dari Jawa Tengah. Pantesan menggunakan baju ini ya, Pak ya. Dan itu bajunya tuh bagus sekali, Pak. Kalau Bapak tahu, belangkon itu ada filosofinya juga nggak sih? Sebenarnya secara keseluruhan sih baju yang saya pakai ini menggambarkan kesederhanaan lah. Karena mungkin dari segi cara pakainya, kemudian pada saat dipakai itu enak lah seperti itu. Jadi melambangkan ya kesederhanaan lah gitu. Kesederhanaan, jadi filosofinya bagus banget ya Pak, apalagi untuk perusahaan kita. Di masa pandemi gini walaupun kita tetap sederhana tapi tetap semangat ya Pak ya. Kemudian Pak yang mau saya tanya lagi nih, kira-kira bagaimana sih kesan Bapak menggunakan baju ini di hari-hari seperti ini? Apalagi nanti kita akan melaksanakannya setiap sebulan sekali gitu kan. Gimana kesannya Pak?
Kesan saya sih cukup bangga lah ya, bangga. Kebetulan saya juga orang Jawa. Iya. Mungkin tidak setiap hari saya harus pakai baju Jawa kan. Benar. Tentunya ya ini sangat membuat bangga saya lah, menumbuhkan nasionalisme, kemudian juga menunjukkan kepada teman-teman semua bahwasanya ada bermacam-macam budaya, pakaian adat dan sebagainya. Mungkin membuat kebanggaan saya sendiri lah gitu ya. Berarti bangga sesuai dengan culture-nya kita. Ya betul. Iya. Pride of Indonesia. Pride of Jadi, Indonesia. apa nih harapannya Bapak untuk program penari desa ini penggunaan pakaian adat ini di Kuala Namu? Harapan saya sih ya mungkin itu bisa berlanjut terus-menerus ya. Ini sangat program budaya aktualisasi Pride of Indonesia yang sangat menurut saya sangat bagus sekali lah gitu ya. Bisa menerapkan di seluruh karyawan untuk memakai baju adat. Ya, mungkin ya adatnya mungkin ya masing-masing lah, mungkin tergantung dari karyawan mungkin mau pakai adat Batak, Jawa, Melayu dan sebagainya. Tentunya ya semangat untuk menumbuhkan nasionalisme di karyawan dan nasional dapat cepat menyelesaikan. Karena benar sekali ya Pak, bahwasannya dengan menggunakan pakaian adat menunjukkan bahwasannya Indonesia bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, bersama Maice saat ini sudah ada Bang Agus, salah satu rekan kita dari unit mana Bang? Ya, dari Safety and Risk Quality Control. Safety and Risk Quality Control. Nah, ini pakai baju adat dari mana Bang? Ya, ada baju adat Melayu, baju kurung. Baju kurung Melayu. Ya, untuk laki-lakinya. Nah, untuk laki-lakinya. Disebut belanga lah. Oh, disebut lalu belanga. Iya. Nah, kira-kira Bang Agus kenapa memilih baju ini? Ya, mungkin sesuai dengan latar belakang daerah bandar udara kita di daerah Deli Serdang. Oke. Mereka saja untuk baju belanga ini. Berarti karena kita tinggal di daerah Melayu, jadi Bang Agus memutuskan untuk memakai baju adat Ya, Melayu. ya. Nah, kesannya memakai baju ini gimana? Ya jelas kan ini bahannya dingin dan mudah Bahannya didapat. dingin, mudah didapat. Jadi ya menyesuaikan. Dan kebetulan cocok. Cocok. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Bang Agus sendiri tentang program Desa Penari ini? Ini cukup bagus ya karena bisa menunjukkan kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan asli dari cabang kita masing-masing ataupun di luar kan cabang kita yang menunjukkan bahwa sesuai dengan salah satu nilainya atau value kita itu Perform. Iya. Nah, apa harapan Bang Agus untuk kebudayaan Indonesia terkait dengan program Desa Penari untuk kebudayaan Indonesia sendiri? untuk budaya desa Indonesia dari kebudayaan kita ini diharapkan bisa lebih digiatkan lagi khususnya untuk kalangan milenial ya, mungkin bisa mengingatkan bahwa sebenarnya kita jati diri kita adalah Indonesia, bangga menggunakan produk pakaian dari Indonesia. Karena kita berada di negara kepulauan di mana pulau-pulau itu sendiri memiliki adatnya Ya, masing-masing. keberagaman kita itu merupakan value. Good. Oke. Saya thank you dulu dong, reporters. Thank you Bang Agus. Sama-sama, makasih. Nah, mohon izin nih Pak, Bapak pakai baju dari adat mana nih? Keren nih kelihatan. Adat Batak. Adat Batak. Iya. Terus Kak. kenapa pakai adat Batak? Suka kan? Oh, suka. Iya. Bapak suka pakai baju ini. Suka, betul. Keren. Sesuai apa dengan Danau Toba Auditorium. Auditorium. Good. Nah, kesannya gimana Pak pakai baju adat Batak? Bangga Bangga ya menjadi Pak. bagian dari Salah satu. satu adat dan budaya ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sebenarnya di Sumatera Utara banyak ya Pak, tapi Iya. Bapak terkesannya lebih ke adat Batak Betul. gitu ya. Nah, harapannya ke depan Pak untuk program Desa Penari bagaimana? maju terus Kak. Maju terus ya Pak. Jadi setuju ya Pak dengan Setuju program ini? banget, gitu. Oh, keren Pak. Lalu satu lagi nih Pak pertanyaan Maice terakhir. Harapan untuk kebudayaan Indonesia terkait dengan adanya program Desa Penari ini. Iya. Harapannya kita kan homogeneitas ya. Jadi Benar. dari berbagai macam suku ya marilah kita kompak tetap menjadi satu untuk NKRI. Ya, berarti harapannya dengan adanya program ini jadinya adat kebudayaan itu semakin terlihat ke depannya makin tumbuh rasa cinta Betul. tanah air ya Pak Betul ya. sekali. Oke. Say hello dulu dong Pak sama reporter hello. Oke, thank you Pak. Iya.